Kenapa AI akan mengubah dan merevolusi dalam beberapa tahun ke depan? Waktu terus berjalan dan sudah beberapa dekade ini, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Jika kita hidup di era 1800-an, anak-anak diajari untuk mengikuti jejak orang tuanya. Dan pekerjaan masih banyak dilakukan dengan menggunakan tangan. Lalu sampai datang era revolusi industri, di mana sebuah mesin uap menggantikan otot manusia, dan beberapa pekerja seperti buruh pabrik sudah mulai tergantikan. Lalu setelah 2 abad, kita memasuki di mana era tahun 2000-an. Saat ini kita sedang menghadapi revolusi berikutnya, tapi revolusi kali ini jauh lebih cepat dan senyap, yaitu revolusi kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan AI. Artificial intelligence. AI atau Artificial Intelligence bukan teknologi baru. Ia sudah dirintis sejak tahun 1950-an. Tapi saat itu AI hanyalah sebuah konsep dalam makalah ilmiah. Baru setelah beberapa dekade terakhir, dengan kemajuan teknologi seperti komputasi, data, dan jaringan, AI benar-benar bangkit. Ia tidak hanya belajar, tapi ia belajar lebih cepat daripada manusia. Bahkan AI bisa membuat gambar yang tak bisa dibedakan antara seniman asli dan AI. Karena kemiripannya. Contoh saja NFT. Banyak sekali NFT yang dibuat menggunakan AI. Bahkan dalam menulis puisi, artikel, bahkan skenario film, semua bisa dikerjakan oleh AI jauh lebih efisien. Bahkan seperti mengendari mobil, memeriksa kesehatan, sampai membuat keputusan keuangan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi ini adalah kenyataan. Dan seperti revolusi sebelumnya, yang tidak dapat beradaptasi akan tertinggal. Dan semuanya akan menjadi serba cepat dan efisien. Bahkan tak hanya itu, ada satu cerita menarik di mana ada seorang murid yang duduk di bangku SMA. Pada saat itu, tahun menunjukkan bahwa tahun 2021. Di mana pada saat itu ChatGPT sudah rilis. Namun banyak orang yang belum cukup tahu, atau murid seusianya belum banyak yang tahu dan paham dalam menggunakannya. Karena murid itu adalah orang yang memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi, ia coba menggalinya, bahkan sampai rela bayar untuk mengikuti kelas bagaimana memberikan perintah yang benar ke AI atau menulis prompt. Ya, kita sebut saja murid itu adalah Jono supaya lebih mudah. Murid itu atau Jono hanyalah murid biasa yang tidak terlalu pintar di masa itu. Namun saat sudah mulai menggunakan AI dibandingkan teman-temannya, Jono kini tampak lebih pintar dibandingkan teman-temannya. Dan bahkan ketika gurunya memberikan soal sulit, orang yang dikenal pintar dan juara 1 di kelas masih kesulitan dalam menjawabnya. Namun si Jono yang hanya menggunakan AI tak butuh waktu lama untuk menjawab dan menyelesaikan soal itu. Dan disitulah Jono mulai dikenal. Dari yang awalnya terlihat biasa saja, sekarang sudah mulai terlihat pintar. Dan bahkan Jono pun mengungguli murid yang dikenal nomor 1 di kelas. Di balik janji kemajuan, ada ketakutan yang tak terucap. Mereka bilang bahwa AI akan mempermudah hidup kita dan meningkatkan efisiensi, membuka lapangan kerja baru. Tapi di balik narasi manis itu, ada ketakutan yang tak pernah benar-benar dibicarakan. Apa yang terjadi ketika pekerjaanmu bukan lagi relevan? Dan apa yang terjadi saat keahlian yang kamu bangun bertahun-tahun dikalahkan oleh satu klik algoritma? Bukan hanya buruh pabrik saja, bukan hanya kasir swalayan. Sekarang jurnalis, seniman, dokter, bahkan programmer pun sudah mulai digantikan. Orang yang tidak bisa beradaptasi akan tergantikan. Contoh saja kita ambil programmer. Dulu orang susah-susah ngoding pakai bahasa coding yang begitu ribet. Namun sekarang dengan adanya ChatGPT
atau black box AI, semua jadi lebih mudah. Kan orang awam pun yang tidak paham bahasa pemrograman, mereka dapat menggunakan ChatGPT atau black box AI untuk menggunakan program atau membuat seperti pembuatan website dan lain-lain. Dan kita hanya bisa menonton. Dalam 10 tahun dari sekarang, kantor tempatmu bekerja sudah serba otomatis, atau bahkan sudah tidak memiliki wujud fisik. Semua bisa diakses melalui metaverse, hanya dengan melalui VR. Guru digantikan oleh program pembelajaran adaptif, dan sekarang pun restoran tak lagi punya pelayanan, hanya robot dan sistem pembayaran AI. Kamu berjalan di tengah kota, semua berjalan tanpa manusia. Dan kamu mulai bertanya, kalau semua bisa dilakukan oleh mesin, lalu apa gunanya aku? Pertanyaan ini bukan soal teknologi, ini soal eksistensi, dan jawabannya belum tentu menyenangkan. Dan faktanya, manusia lebih menyukai robot dibandingkan manusia. Karena sifat dasar manusia itu sendiri, yaitu menyukai ketamakan, serakah, dan yang pasti serba instan atau cepat. Mari kita coba ambil sudut pandang yang berbeda. Anggap saja Anda adalah seorang pemilik bisnis, katakanlah bisnis kecil seperti F&B atau hotel. Dalam memasak makanan atau menyediakan layanan, seorang karyawan atau manusia bisa digaji kurang lebih 3,8 juta. Ambil saja rata-rata UMR, itu hanya sebagai seorang koki atau juru masak. Lalu coba kita bandingkan dengan robot yang memiliki harga 100 juta. Bayangkan posisikan diri Anda sebagai seorang pemilik bisnis atau investor. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Yap, jawabannya adalah robot. Karena robot jauh lebih menguntungkan dibandingkan manusia. Karena robot tidak kenal lelah. Beda dengan manusia yang kerja 8 jam, jadi koki, mereka masih ada istirahatnya. Bahkan mereka pun juga perlu makan. Mungkin di awal biaya robot tampak mahal, karena dengan harganya 100 juta. Namun secara keuntungan jangka panjang, robot jauh lebih menguntungkan. Dan setelah kalian tahu fakta ini, harusnya sudah sadar bahwa pekerjaan yang memakan waktu sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan beberapa negara maju kini telah bersiap. Kita lihat saja beberapa negara, seperti contoh Amerika Serikat. Total investasinya mencapai 335 miliar dalam satu dekade terakhir. Dan investasinya di tahun 2023 sekitar 67,2 miliar. Mereka fokus pada pengembangan model AI seperti ChatGPT, OpenAI, Cloud, Anthropic, serta integrasi AI dalam layanan Microsoft Copilot dan Google Gemini. Bahkan tak cuma Amerika Serikat saja, negara pesaingnya seperti negeri tirai bambu atau yang kita kenal Cina, total investasinya mencapai sekitar 103,65 miliar dalam 10 tahun terakhir. Serta investasinya di tahun 2023 mencapai 7,76 miliar. Mereka berfokus pada pengembangan AI open source dan integrasi cepat dalam aplikasi konsumen melalui perusahaan seperti Baidu, Tencent, DeepSeek. Dan tak hanya itu, kini media juga digemparkan oleh negeri tirai bambu atau yang dikenal Cina telah menghebohkan dunia, di mana Cina telah berhasil mempublikasi teknologi yang sudah ada di negara mereka melalui live streaming yang ditunjukkan oleh ISOSpeed, mulai dari mobil terbang, bahkan robot yang bisa menari serta meniru gerakan speed. Bahkan tak hanya itu, gedung di negara satu ini telah mengalami perubahan yang sangat drastis dalam satu dekade terakhir. Kalian bisa lihat aja gedungnya. Now show the whole city real quick. Zoom out and show the whole city. Go up and show out. Zoom out, show the whole city. Yo. Dan bahkan setelah video tersebut, kini China sudah tidak lagi dipandang sebelah mata atas kemajuan teknologi yang ada, dan Amerika pun mengalami penurunan.
Mereka tidak bilang padamu bahwa dunia baru ini sedang dibentuk hanya oleh segelintir orang. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, yang kadang mata kita tidak dapat melihatnya. AI kini bukan hanya alat, ia akan menjadi sistem kontrol, pengawasan, dan penilai. Mereka tidak hanya ingin kamu siap, mereka ingin kamu bergantung. Semakin kamu tidak paham, semakin mudah untuk kamu dikendalikan. Inilah tujuan tersembunyi dari revolusi AI. Bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk mengendalikan manusia yang tidak sadar. Kita tidak bisa melawan AI, tapi kita bisa menjadi manusia yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu dengan membangun pola pikir yang adaptif. Fokus pada kreativitas, empati, intuisi, hal-hal yang belum siap ditiru oleh mesin. Karena empati, kreativitas, dan intuisi adalah bawaan sendiri dari manusia. Berhentilah jadi konsumen pasif, mulai berpikir sebagai sang pencipta. Karena jika kita sebagai konsumen, maka kita akan diperbudak dan hidup kita akan menjadi konsumtif. Di era ini, yang bertahan bukan lagi yang paling kuat, tetapi yang paling sadar akan semua kondisi saat ini dan siap untuk beradaptasi di era yang akan mendatang. Dan jika kalian merasa bahwa Anda belum siap dan belum bisa berdampingan dan memanfaatkan AI, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk belajar bagaimana menulis prompt, mulai dari tentang bisnis, konten, bahkan cara belajar yang efisien dan efektif, serta membantu dalam membuat keputusan awal. Jika kalian penasaran, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Tunggu apa lagi? Improve knowledge kalian dan pengetahuan, supaya kalian tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terbaru. Serta jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar memperoleh manfaat yang sama. Akhir kata, terima kasih.